Public Administration Andalas University proudly present Bilik Podcast, bincang-bincangnya anak administrasi publik. Halo sobat, gimana kabarnya nih? Udah lama banget rasanya kita nggak bertemu secara virtual ya di Bilik Podcast. Nah, sobat pasti kangen dengan suara ini. Iya, suara Desa. Nah, kali ini sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru buat sobat semuanya. Walau agak telat ya, karena sekarang udah bulan Februari nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, oke. Episode kali ini, aku mau buka pembahasan baru nih sobat. Kepengurusan himpunan kan juga udah berubah nih. Dari kabinet metamorfosa menjadi kabinet constellation. Nah, oleh sebab itu, pada episode podcast yang ke-11 ini akan dihadiri oleh bintang tamu yang spesial nih sobat untuk kita semua. Hari ini yang jadi bintang tamu di Bilik Podcast episode 11 adalah Al-Fajri, angkatan 2019 sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik periode 2022. Halo Al-Fajri, apa kabarnya nih? Halo Dea, Alhamdulillah. Dia sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih. Nah, ngomong-ngomong, kesibukan Al-Fajri apa nih selain kuliah? Karena saat ini dia manahkan sebagai ketua umum himpunan, tentu juga bakalan menyita waktu ya. Kemudian selain itu aku juga lagi buka sebuah startup atau perusahaan rintisan. Jadi seperti itu deh. Wah, keren banget ya. Jadi selain menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang ketua himpunan, ternyata Al-Fajri ini juga sedang merintis usaha startup bisnis gitu. Oke, untuk episode podcast kali ini aku mau bincang-bincang ya terkait apa sih visi dan misi Al untuk satu periode kepengurusan di Kabinet Constellation ini ke depan. Untuk visinya sendiri itu terwujudnya Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik sebagai organisasi yang bermartabat dengan berasaskan kekeluargaan serta sebagai salah satu promotor terhadap Tri Dharma perguruan tinggi. Untuk misinya sendiri itu yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada peningkatan penelitian dan pengembangan, yang ketiga peningkatan pengabdian kepada masyarakat, yang keempat peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir atau yang kelima peningkatan kondisi internal himpunan. Wah, keren banget ya visi dan misi dari Al-Fajri. Sebelumnya kalau nggak salah Al-Fajri ini juga udah tergabung ya dalam kepengurusan periode tahun 2021 yang lalu, benar nggak? Iya, benar sekali. Nah, kalau boleh tahu waktu kabinet sebelumnya itu Al-Fajri jadi apa? Jadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Wah, keren banget nih. Berarti sekarang udah jadi ketua himpunan. Terus kenapa sih Al-Fajri itu bisa kepikiran buat ngusulin nama kabinet constellation ini? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, nama kabinet di kepengurusan mahasiswa administrasi publik tahun 2022 itu adalah constellation. Nah, ini merupakan sebuah kesepakatan dari rapat pleno kepengurusan yang kabinet ini diberi nama constellation pada saat itu aku. Kenapa demikian? Karena aku pribadi memandang teman-teman yang bersama-sama membantu aku untuk memajukan himpunan itu sebagai sebuah bintang. Kemudian karena kami terhimpun di dalam sebuah organisasi, bintang-bintang tadi akhirnya membentuk sebuah rasi gitu. Nah, kalau kita ambil sebuah istilah dari kejadian ini, maka itu diistilahkan sebagai rasi bintang. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka hasilnya adalah constellation. Jadi seperti itu. Wah, keren banget ya. Ternyata latar belakang nih kenapa Al-Fajri itu ngusulin nama kabinet constellation. Kalau boleh tahu nih, filosofi dari logo kabinet constellation itu apa ya Al-Fajri?
kayaknya juga untuk logo ini udah rilis ya di Instagram Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, benar nggak? Iya, benar sekali. Nah, untuk filosofinya gimana tuh? Oke, seperti yang teman-teman lihat, itu ada tulisan C yang terdiri dari beberapa bintang gitu. Kemudian membentuk sebuah tulisan, yaitu membentuk sebuah huruf, yaitu huruf C. Nah, kalau teman-teman menghitung di sana ada berapa buah bintang, itu teman-teman bakalan hitungan yang teman-teman lakukan akan menghasilkan angka 7. Sebenarnya itu terdiri dari 6 departemen dan 1 biro. Kemudian untuk warnanya sendiri itu kan berwarna biru gelap. Nah, itu mengartikan sebuah ketenangan dan profesionalitas maksudnya. Wah, keren banget ya ternyata filosofi dari logo Kabinet Constellation itu sendiri. Tadi Alfa jelasin juga kan, kalau misalnya di angka C itu ada beberapa titik yang menggambarkan departemen yang ada di Kabinet Constellation sendiri. Kalau nggak salah nih ya, setahu aku untuk departemen sekarang itu ada yang bertambah dan ada yang berubah nih. Sebelumnya itu dari nama bidang menjadi departemen. Itu boleh tolong jelasin sedikit nggak Alfa jadi tentang departemen apa aja sih yang ada di Kabinet Constellation itu? Oke. Nah, karena di sini kita berasal dari jurusan ilmu administrasi publik ya, dan kita itu sering membahas tentang pemerintahan, maka coba untuk menggunakan nomenklatur yang biasanya digunakan pada pemerintahan. Nah, departemen itu sendiri kan biasanya sering tuh digunakan pada pemerintahan, maka kita juga menggunakan nama tersebut. Kemudian bukan hanya dilatar belakangi oleh itu aja, karena kalau sebelumnya itu kan diberi nama divisi, sementara di dalam sebuah kepanitiaan itu ada bidang dan terkadang juga menggunakan nama divisi. Jadi nggak ada perbedaan nomenklatur antara bagian dari himpunan dengan kepanitiaan yang dibentuk. Jadi oleh sebab itu peserta MUBES atau musyawarah besar memutuskan untuk mengubah nama yang dari sebelumnya menggunakan divisi menjadi departemen. Jadi seperti itu. Keren banget ya. Ternyata untuk Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik periode 2022 ini banyak mengalami inovasi terbaru, kayak nomenklatur dari bidang atau divisi itu kita sebut dengan departemen sekarang gitu. Terus sekarang itu ada tambahan departemen kalau nggak salah ya. Tentang departemen event, itu bisa jelasin nggak kenapa sih Al-Fajri itu memutuskan untuk adanya departemen event gitu? Oke. Sebenarnya ini berangkat dari keresahan aku juga, yang pada saat itu menjadi anggota kemudian menjadi pengurus di himpunan. Pada saat itu aku resah dengan melihat mahasiswa-mahasiswi administrasi publik yang tersibukkan dengan kepanitiaan yang dibentuk oleh himpunan pada suatu kegiatan. Nah, karena kita seorang mahasiswa, tentu kita tidak ingin terhabiskan waktunya dengan yang namanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka solusi yang bisa aku pakai adalah membuat sebuah departemen. Jadi mereka yang tergabung di dalam departemen ini nantinya memang mereka yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan sebuah event. Cuman perlu digarisbawahi juga jika bahwasannya departemen event ini tidak akan mengurus seluruh event yang ada di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Karena kita juga tidak dapat memungkiri bahwa
kita sebagai mahasiswa itu juga perlu sebuah pengalaman. Salah satunya ada perlu sebuah pengalaman tergabung ke dalam kepanitiaan, karena di sana ada banyak hal yang dapat kita ambil gitu. Contohnya saja belajar tanggung jawab, belajar bekerja sama, belajar profesional, ini itu dan sebagainya macamnya. Jadi tidak semua event bakalan dipegang oleh departemen event, hanya ada beberapa saja. Itu dia. Ternyata seperti itu ya. Banyak banget pertimbangannya kenapa departemen event ini terbentuk nih pada kepengurusan yang diketuai oleh Al-Fajri sendiri. Oke, untuk selanjutnya nih, apa sih harapan dari Al-Fajri untuk seluruh teman pengurus dalam menjalankan kepengurusan Kabinet Constellation ke depannya? Oke, terima kasih Dea. Dari aku gak banyak-banyak ya, cukup pertanyakan sebuah status quo yang diberikan kepada kita. Jangan menerima doktrin begitu saja, karena apa yang disampaikan oleh pendahulu itu terkadang tidak dapat kita lakukan pada masa yang kita jalani. Mengapa demikian? Karena situasi dan kondisinya berbeda. Oleh sebab itu, kalau kita ingin untuk lebih maju, maka cobalah untuk lebih fleksibel. Seperti itu. Oke, jadi harapan Al-Fajri ini ternyata nggak muluk-muluk ya untuk seluruh teman pengurus dalam menjalankan kepengurusan Kabinet Constellation ke depannya. Nah, buat teman-teman pengurus atau teman-teman sobat yang mendengarkan harapan untuk teman-teman pengurus ini, Nah, buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast pada episode kali ini, ternyata muluk-muluk banget nih harapan Al-Fajri untuk kepengurusan ke depannya gitu. Nah, karena kita udah lumayan banyak ya untuk berbincang-bincang pada bilik podcast kali ini, gak terasa juga nih Dea dan Al-Fajri itu udah menemani sobat semuanya. Kini mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan nggak Al-Fajri sebelum ditutup? Oke. Karena saya saat ini sebagai ketua umum di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, tentu ada outcome dan output. Nah, untuk hal jangka panjang, saya ada sebuah istilah yang mengatakan seperti ini: kegelisahan terletak atau terjadi kepada seseorang yang menggunakan mahkota. Bagi saya pribadi, sejauh apapun kita berkegiatan, karena ada hal yang harus dicapai, sebisa mungkin bantulah himpunan. Karena himpunan ini ada akibat ada orang-orang yang menginginkan himpunan ini ada. Jadi kalau misalkan sedikit atau bahkan tidak ada orang yang menginginkan atau mau meluangkan waktu, tenaga, pikirannya buat himpunan ini, ya siapa? Tentu himpunan ini gak bakalan jalan dong. Ada sebuah istilah atau sebuah adagium yang mengatakan seperti ini: kegelisahan terletak kepada seseorang yang menggunakan mahkota. Karena saat ini saya menjadi ketua umum himpunan, saya tidak akan egois kepada orang-orang yang berada di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Saya bakalan bangga di saat kita semua itu benar-benar sukses secara bersama-sama. Maksudnya tidak hanya terkungkung dengan himpunan ini. Urusan administrasi publik butuh alumni yang lebih wah lagi gitu daripada yang ada pada saat ini. Untuk mendapatkan hal tersebut, kita tentu harus berupaya semaksimal mungkin, dan upaya tersebut tidak hanya ada di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, namun jauh manapun teman-teman berkegiatan atau mengembangkan diri,
di saat himpunan membutuhkan bantuan teman-teman, tolong berikan bantuannya. Itu aja sih dari aku dia. Oke. Nah, dengerin tuh teman-teman sobat. Sejauh apapun kita berkegiatan, kita juga tetap harus nih membantu organisasi yang terdekat kita dulu. Karena jurusan kita itu memang menganut azas kekeluargaan gitu. Bener kan? Nah, udah cukup lebar ya dan luas perkenalan kita dengan Kabinet Constellation pada episode podcast kali ini. Dengan adanya kepengurusan baru ini, diharapkan dapat membawa Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik menjadi semakin maju ke depannya dan tetap bersinar seperti rasi bintang yang bersinergi. Sekian dari kami, nantikan Bilik Podcast episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru dan menarik ya. Nah, aku Dea dan Aku Al-Fajri. Mengucapkan terima kasih sobat yang telah mendengarkan Bilik Podcast pada episode kali ini. Dadah, see you!